Lebih lanjut, ia menyayangkan aksi yang dilakukan sejumlah pihak yang mendesak Gibran dicopot hingga berakhir ribut. AM Hendro Priyono lantas menyoroti pihak-pihak yang menyulut usulan itu. Menurutnya, mereka tak akan bertanggung jawab jika negara hancur karena masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini satu judul tentang Hendro Priyono yang pada akhirnya dibuat nyinyir oleh banyak orang, ya. Dia itu ngomong, ya, kalau kritik pihak yang desak pemakzulan Gibran, apa mereka mau tanggung jawab kalau negara hancur? Hancurnya itu kayak apa? Nendang Gibran kok negara hancur? Goblok itu, ya. Si kumis main ancam. Yang bikin negara hancur itu elo dan geng elo di Solo, katanya. Ini rezim. Justru kehancuran itu karena Gibran dipaksakan sebagai wapres. Logikamu gimana, Ndro? Ya, ini gila lo, Ndro. Jadinya seperti itu, pemirsa. Coba suruh berargumentasi AM Hendro Priyono ini, kalau Gibran itu dimaksudkan, hancurnya itu di mana? Ngerti nggak kira-kira? Bisa menguraikan nggak? Ah, paling aku punya argumentasi, sudah saya kantongi argumentasinya. Ya, zaman sekarang beda dengan zaman Talang Sari. Ya, zaman itu tidak banyak orang bisa membuka siapa pembunuh dan lain sebagainya. Sekarang terbuka. Jangan hanya modal kumis saja. Argumentasinya yang tersusun secara konstitusionalnya gimana. Si Gibran itu IQ-nya berapa? Coba sekarang ini. Repot lah jadi Presiden Prabowo itu. Kalau wapresnya itu memadai otaknya, dia akan dikirim ke Cina itu. Bukan AHY yang dikirim. Ya. Kenapa bukan Gibran yang dikirim? Tidak ada gunanya. Kalau di dalam negeri, mungkin ada Pratekno, ada Bahlil, ada Ente, ya kan? Ada Tito Karnavian, ada ini. Tapi kalau di luar negeri, jadi apa ini orang? Ya, pelongo-pelongo. Karena itulah, karena ngapain juga punya wapres tidak ada gunanya. Ya, justru kehancuran itu karena Gibran dipaksakan sebagai wapres. Ya, dan akhirnya semua tahu posisinya kan? Ternyata Pak Kumis itu cuma menyelamatkan keluarga Oslo toh. Hahaha. Ini kata Mumtaz. Gile Lundro. Emang negara itu punya Gibran, ya. Dan pertanyaan yang lebih tajam lagi, ya, buat si Hendro ini. Jika Gibran tidak dimaksudkan, apa nggak malu Indonesia di mata dunia? Coba bayangkan. Itu, ya. Banyaklah. Tidak ada satupun, ya, di komentar ini yang tampaknya dukung si Hendro Priyono ini, ya, yang dibilang oleh siapa, Faisal Assegaf itu ngumpet di gorong-gorong waktu ini 98 gitu loh, yang harusnya ditangkap. Ternyata termol juga kelihatannya ini, ya. Ya, ini pemirsa, ya, si Hendro Priyono ini mantan kepala badan intelijen loh ini, ya. Tapi apa gunanya kan? Bagi generasi milenial orang-orang kayak begini itu apa gunanya kan? Yang menyinggung isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diributkan. Ia lantas bertanya, mengapa semua pihak tidak diam saja dan fokus kerja? Ini pertanyaan yang goblok, ya. Semua hal yang dilakukan harus dinarasikan dulu. Karena dunia ini terang benderang. Justru yang biasanya orang yang diam-diam bekerja itu adalah pencuri. Ya, bajingan-bajingan itu yang diam-diam tidak ngomong-ngomong, garong tambang, ya, garong Pertamina, ya, garong bank-bank BUMN. Itu mereka tidak bicara, mereka langsung garong. Ada nggak pencuri itu copet misalnya naik bis gitu loh. Kemudian saudara-saudara penumpang bis yang saya hormati, saya mau copet. Nggak ada. Semua copet itu diam.
paling tinggi kalau mereka dengan yang lain itu paling lirik-lirikan aja, ya kan? Kamu yang, dan itu mereka sudah tahu intinya apa, mengambil dompet orang, mengambil duitnya orang gitu. Ya, otaknya yang harusnya lebih cerdas. Ini zaman sudah beda dengan tahun Talang Sari, beda jauh. Jadi harus dipahami nih. Ya, kalau seperti ini, ente nggak berani bicara di depan publik, dirujak oleh Faisal Assegaf kalau begini, ya ini. Jadi memang dia menyarankan fokus kerja aja, diperlukan agar tujuan yang dicapai itu berhasil, ya. Dia justru khawatir fokus pemerintah teralihkan jika masalah itu dipersoalkan dan diributkan. Kalau pemerintah itu khawatir, mestinya dia akan membenahi pekerjaannya. Lah sekarang gimana situasi yang ada di negara ini? Ya kan? Semakin hancur kan? 10 tahun di bawah Jokowi, Indonesia utangnya setumpuk, dan Jokowi nitip lagi si Gibran itu dikawal sama geng Solo. Ternyata kelihatannya termasuk ente juga gitu loh. Ya, dan Prabowo sempoyongan, mau apa juga nggak ngerti memang Prabowo ini. Tetapi saya kira akan menarik, oh wajar kalau dia itu anti sama Anies Baswedan nih, Hendro Priyono, menuding Anies mendatangi Afan Kurniawan dianggap memancing di air keruh. Ternyata ya, tapi memang kerakusan itu tidak ada batasnya. Tua-tua juga itu, Luhut juga itu kelihatannya juga seperti itu cara berpikirnya. Tetapi yang nggak tahu lah. Tetapi kenapa akhirnya dia dirujak sama netizen? Ya karena apa yang menjadi pendapatnya sebetulnya kayak sampah aja, nggak ada gunanya gitu, sehingga dirujak oleh netizen. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.